Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, lanjut lagi di part 3. Dan di sini kita lanjut di modul 3, yaitu gambaran umum tentang infrastruktur global OS. Ini bagian pertama, yaitu adalah infrastruktur. Ya, bagi infrastruktur didesain dan dibangun untuk menghadirkan lingkungan komputasi cloud yang fleksibel, agar dapat berjalan dan aman dengan jaringan global berkualitas tinggi. Jadi infrastruktur itu ada di beberapa daerah, utamanya itu di sini ada di London, contohnya di London, di sini Jakarta ada, di Singapura dan lain-lain. Dan untuk melihatnya itu ada websitenya sendiri, infrastruktur. Jadi, pertama itu ada regional OS atau wilayah OS adalah area geografis. Replika data di seluruh wilayah dikendalikan komunikasi lintas wilayah menggunakan infrastruktur jaringan backbone AWS. Setiap regional AWS menyediakan redundansi dan koneksi penuh ke jaringan. Biasanya wilayah terdiri atas 2 atau lebih availability zone atau zona yang bisa digunakan. Pemilihan wilayah. Jadi caranya itu adalah menentukan wilayah. Ini caranya untuk menentukan wilayah tepat untuk layanan aplikasi dan paket. Jadi yang pertama itu tata kelola data secara terhukum, jarak dengan pelanggan, wilayah yang tersedia di wilayah ini, dan biayanya. Ini untuk penjelasan availability zone. Setiap availability zone adalah partisi yang sepenuhnya terorganisasi oleh infrastruktur AWS. Availability zone terdiri atas pusat data berlainan, desain untuk mengoperasi kesalahan, saling berhubung dengan availability zone lainnya menggunakan jaringan privat kecepatan tinggi, dapat memilih availability zone sendiri, dan AWS merekomendasikan untuk mereplikasi data dan sumber daya di seluruh availability zone demi keamanan. Pusat data AWS didesain demi keamanan. Ada tempat data berada dan pemeresonan data tersendiri. Setiap pusat data memiliki daya jaringan dan koneksivitas terlebih dan ditempatkan di fasilitas yang terpisah. Biasanya pusat data memiliki 50.000 sampai 80.000 server fisik. Ini poin kehadiran itu. Ini ada penjelasannya, itu untuk edge itu berarti location, multiple berarti edge multiple location, sama regional itu regional edge. Bisa lihat di sini itu ada AWS menyediakan jaringan global di lokasi poin kehadiran terdiri atas lokasi edge dan jumlah edge regional yang jauh lebih kecil. Digunakan dengan AWS CloudFront, jaringan pengiriman konten global dan mengirimkan konten terdapat penggunaan akhir dan mengurangi latensi. Dan adalah fitur-fiturnya untuk infrastruktur, itu ada elastis dan skalabilitas. Infrastruktur elastis adalah adaptasi kapasitas yang dinamis. Untuk diskalakan itu beradaptasi untuk mengakomodasi pertumbuhan. Toleransi kesalahan kedua itu ada toleransi kesalahan, yaitu terus beroperasi dengan benar meskipun terjadi kegagalan. Redundansi bawaan
pada komponen kesadaran tinggi, jadi kinerja operasional tingkat tinggi, pengurangan waktu nanti tanpa campur tangan manusia dan ya tanpa campur tangan manusia. Di bagian poin ini, poin 1 itu adalah yang penting di poin 1 adalah telusur dengan awas terdiri atas wilayah dan availability zone. Pilihan wilayah biasanya didasarkan pada persyaratan ketentuan untuk mengurangi latensi. Setiap availability zone terpisah secara fisik dari availability zone lainnya dan memiliki daya jaringan dan koneksi ritme. Lokasi edge dan edge regional meningkatkan kinerja dan dengan mengecatch konten lebih dekat kepada pengguna. Sekarang untuk bagian keduanya, itu gambaran umum layanan OS dan kategori layanan. Infrastruktur global OS dapat dibagikan menjadi 3 elemen: wilayah, availability zone, dan poin kehadiran, serta yang disertai location edge. Infrastruktur ini menyediakan platform untuk serangkaian layanan yang luas seperti jaringan, penyimpanan, layanan komputasi, dan basis data, serta layani ini dikirimkan sebagai utilitas sesuai permintaan yang tersedia dalam perhitungan detik dengan harga sesuai pengguna. Kategori layanannya itu yang dikatakan seperti manajemen biaya, basis data, komputasi, penyimpanan, keamanan, dan lain-lain. Kategori penyimpanan itu ada Amazon Simple Storage Service atau S3, Elastic Block Store atau EBS, EFS untuk file system, dan S3 Glacier. Untuk komputasi itu ada Amazon EC2, EC2 Auto Scaling, ECS, EC2 Container Registration, Elastic Beanstalk, Lambda, IKS, dan FortiGate. Untuk basis datanya itu ada Amazon Aurora Regional Data, Amazon Redshift, Amazon DynamoDB, dan Amazon Regional Database Service. Untuk pengiriman data itu ada VPC, Elastic Load Balancing, CloudFront, Transit Gateway, Route 53, Direct Connect, sama AWS VPN. Nah, lanjut ke kategori keamanan identitas dan kepatuhan. Itu ada AWS EMI, Organization, Cognito, Shield, Key Management Service, dan Artifact. Untuk biayanya itu ada cost and, seperti kemarin, cost and user report, budget, and cost explorer. Untuk manajemen dan governance, console management, config, CloudWatch, auto scaling, CloudTrail, well architected, trusted advisor, dan command line interface. Ya, dan itu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan terakhir, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.